Assalamualaikum Sobat Muslim. Mari berdonasi buat para penghafal Al-Quran dan pengembangan TV Islam bersama Zadut Taqwa TV. Ini menjadi prinsip di dalam kita mengagungkan ilmu adalah luzumu ta'anni fi talabihi wa tarkul ajalati. Senantiasa kita berhati-hati di dalam bertolabul ilmi, bertahap dan meninggalkan dari tergesa-gesa. Memang belajar itu begitu, sedikit gitu. Mungkin pas ketika pertemuan ini paham masalah ini, pertemuan masalah ini paham masalah ini, pertemuan hari yang akan datang paham masalah yang lainnya. Begitu. Ada yang kadang tidak faham. Ternyata fahamnya Masya Allah setelah berjalan 2 tahun baru paham. Makanya Mbah Yai bilang kalau Khatam Jurumiyah itu bisa baca kitab. Iya, yang bisa. Syaratnya apa? Paham dan bisa praktek. Kalau belajar Jurumiyah hanya bisa ngartikan, tahu makna Jurumiyah, nggak bisa meraktekkan, nggak akan bisa baca kitab. Maka belajar ilmu itu bertahap, pelan-pelan, tidak tergesa-gesa. Allah Subhanahu wa taala memberikan wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan mukjizat Al-Qur'an kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak sekaligus langsung dikasihkan semua, tidak. Tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah tersebut secara bertahap. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an surat Al-Furqan ayat yang ke-32. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala alladzina kafaru laula nuzila alaihi al-Qur'anu jumlatan wahidah kadzalika linuthabbita bihi fuadaka warattalnahu tartila. Orang-orang kafir berkata, mengapa Al-Quran itu tidak diturunkan kepada Nabi Muhammad secara sekaligus, sekali langsung, ya. Demikianlah agar kami memperteguh hatimu Muhammad dengannya. Jadi kasihkan sedikit demi sedikit. Karena apa? Tujuannya untuk memperkuat hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik ketika dalam ujian atau dalam kondisi gundah gulana. Ya kan? Iya. Kadang Rasulullah menunggu akhirnya turun. Menguatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kadangkala ilmu datang secara berlahan untuk memperteguh hati kita, kemudian juga kadangkala memperbaiki diri kita, kadangkala mengingatkan terkait dengan hal-hal yang kita sedang dalam kondisi diuji dalam kehidupan ini. Ya. Kadangkala ma'asyiral muslimin wal muslimat, para ikhwah wal akhwat fiddin, arsalani Allah wa iyyakum jami'an, ketika membaca Quran gitu kan, enggak sengaja baca Quran sama artinya, ini kok solusi, ini kok jalan keluar dari ujian kemarin ya, enggak sengaja Allah kasih itu. Insyaallah di dalam ayat surat Al-Furqan ayat yang ke-32 tersebut merupakan dalil keharusan bertahap dalam belajar ilmu agama dan tidak bersikap tergesa-gesa. Nasihatnya beliau Syekh Shalih Al-Utsaimin. Jadi belajar ilmu itu memang tidak boleh tergesa-gesa. Kadang bosan, jenuh, apalagi sulit. Ya, ilmu waris sulit. Nahwu sharaf sulit. Kadang ilmu tauhid membosankan, ya, kadang, ya. Tapi kita harus berusaha untuk istiqomah, antusias.
Sebagaimana hal itu dijelaskan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Al-Faqih wal Mutafaqih dan Ar-Raghib Al-Asfahani dalam Muqaddimah Jami'ut Tafsir. Kemudian di antara syair Ibnu Nakhas Al-Khalabi di mana beliau mengatakan, al-yawma syai'un wa ghadan mithluhu man nukhab al-ilm allati tulqat yuhasilul mar'u biha hikmah wa inna masailu ijtima'un nuqat. Hari ini memperoleh setitik ilmu, besok juga setitik lagi dari ilmu-ilmu pilihan yang terus dicari. Dengan itulah seorang bisa meraih hikmah. Sungguh banjir itu merupakan kumpulan dari tetesan-tetesan air. Adanya banjir kan air-air yang sedikit awalnya, karena berkumpul jadi besar. Dan ini mengingatkan kepada kita, kepada orang-orang yang sedang berjuang. Berjuang itu ya sedikit demi sedikit, karena Allah mengetahui tentang kekuatan kita. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين